Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, kita bertemu lagi dalam kegiatan penajaman materi ya untuk kelas 12 IPS. Mudah-mudahan penajaman ini bisa kalian ikuti. Biasa persiapkan alat tulis kalian untuk latihan soal, sehingga nanti kalian bisa melihat dari 10 soal berapa kita benarnya. Ini sebagai prediksi untuk nanti kita menghadapi ujian ya. Kita mulai saja untuk soal-soal dari nomor 1 sampai 10. Soal nomor 1 ya. Topiknya pengetahuan dasar geografi, subtopiknya objek studi dan aspek geografi. Kajian geografi yang berkaitan dengan proses vulkanisme termasuk bagian dari aspek geografi yaitu A. Lingkungan, B. Topologi, C. Fisik, D. Sosial, E. Kebencanaan. Silakan dipilih jawabannya. Ya, baiklah. Jawabannya adalah C ya. Kenapa C? Aspek geografi tidak lepas dari objek material geografi. Pada hakikatnya, aspek kajian geografi berkaitan dengan aspek keruangan permukaan bumi atau geosfer dan faktor-faktor geografis yang meliputi lingkungan alam dan kehidupan manusia. Aspek geografi terbagi menjadi dua. Satu, aspek alamiah atau aspek fisik, membahas atau mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan geosfer atau fisik bumi, seperti letak, lokasi, bentuk muka bumi, luas wilayah, dan batas-batas wilayah yang mempunyai ciri khas tertentu. Fenogeosfer, fisik terkait dengan litosfer, kulit bumi, pedosfer tanah, hidrosfer air di daratan dan lautan, atmosfer itu cuaca dan iklim, serta biosfer yaitu flora dan fauna. Yang kedua, aspek sosial atau aspek manusia, membahas atau mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan antroposfer atau manusia. Dari segi karakteristik perilaku, pada aspek ini manusia dipandang sebagai fokus utama kajian geografi dengan memperhatikan pola persebaran manusia dalam ruang dan kaitan antara perilaku manusia dan lingkungan. Kajian aspek sosial meliputi fenomena sosial yaitu adat istiadat dan lembaga sosial, ekonomi yaitu pertanian, industri, perdagangan, dan interaksi, budaya, agama, bahasa, dan kesenian, dan politik yaitu batas negara dan pemerintahan. Pada soal tadi ditanyakan mengenai proses vulkanisme. Proses vulkanisme merupakan bagian dari proses litosfer yang termasuk ke dalam aspek fisik. Jadi jawaban yang benar adalah C. Baiklah, kita lanjutkan soal nomor 2. Topiknya pengetahuan dasar geografi. Menentukan pengetahuan prinsip geografi dari berbagai gejala dan fenomena geosfer. Prinsip distribusi yang tepat pada fenomena di bawah ini adalah A. Wilayah pesisir timur Sumatera didominasi pertambangan timah. B. Banjir bandang yang terjadi di dataran tinggi disebabkan karena kondisi hutan bagian hulu telah rusak. C. Berdasarkan grafik jumlah hutan bakau di pesisir utara Jawa menurun dari tahun ke tahun. D.
Pesisir utara Jawa memiliki risiko rendah terhadap ancaman tsunami karena tidak menghadap pertemuan lempeng. Harga tanah di dekat jalur tol Bocimi bergaya meningkat 3 kali lipat. Silakan dipilih. Ya, jawaban yang benar adalah A. Prinsip distribusi merupakan prinsip yang menjelaskan persebaran gejala-gejala geosfer yang ada di permukaan bumi. Menyangkut kondisi fisik dan sosial, maka distribusi tiap satu tempat dan tempat lainnya berbeda. Persebaran gejala-gejala geografi di permukaan bumi dapat menjabarkan masalah-masalah apa yang terjadi, bahkan juga bisa memprediksi keadaan di masa yang akan datang. Prinsip distribusi menjadi kunci pertama dalam studi geografi. Wilayah pesisir timur Sumatera didominasi pertambangan timah, merupakan contoh dari prinsip distribusi. Jadi jawaban yang benar adalah A. Ya, kita lanjutkan soal nomor 3. Topiknya masih pengetahuan dasar geografi. Subtopiknya pemanfaatan SIG. Sekelompok peneliti mencoba melakukan penelitian kesesuaian lahan di suatu wilayah terhadap tanaman durian. Berdasarkan penelitian tersebut dibutuhkan peta curah hujan, peta jenis tanah, peta kemiringan lereng, dan peta suhu udara. Jenis analisis yang tepat untuk digunakan pada penelitian tersebut adalah A. Networking, B. 3D analisis, C. Overlay, D. Buffering, E. Classification. Silahkan dipilih jawabannya. Jawabannya adalah C. Overlay. Analisis overlay merupakan fungsionalitas yang menghasilkan layer data spesial baru, di mana layer tersebut merupakan hasil dari kombinasi minimal dua layer yang menjadi tahap input. Pada penelitian kesesuaian lahan terhadap tanaman durian diperlukan data input seperti peta curah hujan, peta jenis tanah, peta kemiringan lereng, dan peta suhu udara. Setelah data input terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah dengan menumpang susun atau disebut overlay data-data tersebut sehingga menjadi layer data baru. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Overlay. Berikutnya soal nomor 4. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Tidak memiliki satelit alam. 2. Memiliki dua satelit alam, yaitu Phobos dan Deimos. 3. Atmosfer didominasi oleh CO2 sekitar 96,5%. 4. Memiliki diameter 6.779 km.
5. Dijuluki sebagai planet merah. 6. Kala revolusi sekitar 225 hari. Ciri-ciri planet Venus dicirikan dengan nomor A, 1, 2, dan 4. B, 1, 3, dan 6. C, 1, 4, dan 5. D, 2, 3, dan 4. E, 2, 4, dan 6. Jawaban yang benar adalah B, 1, 3, dan 6. Planet Venus merupakan planet kedua terdekat dengan matahari dan memiliki diameter yang hampir sama dengan planet bumi. Ciri-ciri lengkap planet Venus sebagai berikut. 1. Jarak antara planet ke matahari 108,2 juta kilometer. Diameter planet 12.092 km. Zat penyusun 96,5% CO2 dan 2,5% nitrogen. Temperatur suhu Venus 480 derajat Celcius. Orbit terhadap matahari 224,7 hari bumi. Rotasi terhadap matahari 243 hari bumi. Revolusi planet Venus 225 hari bumi. Satelit alam Venus tidak memiliki satelit alam. Jadi jawabannya adalah C, B. Ya, selanjutnya soal nomor 5. Topiknya bumi sebagai ruang kehidupan. Lapisan bumi yang memiliki ketebalan hanya sekitar 5-15 km adalah A. Kerak, B. Kerak samudra, C. Kerak benua, D. Astenosfer, E. Mantel bumi. Silahkan dipilih. Jawabannya yang benar adalah kerak samudra. Bahasanya lapisan paling atas bumi adalah kerak, disebut kerak, yang memiliki ketebalan 8-80 km. Kerak bumi mengapung di atas mantel cair atau disebut astenosfer. Kerak bumi dibagi menjadi dua bagian, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua memiliki ketebalan 30-80 km, sementara kerak samudra memiliki ketebalan hanya sekitar 5-15 km. Jadi jawaban yang tepat adalah B, kerak samudra. Soal nomor 6. Topik dinamika litosfer. Jenis pelapukan kimiawi yang terjadi pada batuan dapat dilihat pada gejala A. Reaksi batu gamping terhadap air, B. Degradasi batuan karena adanya lumut, C. Batuan lapuk yang terurai oleh cacing, D.
D. Batu yang berlubang karena terus-menerus terkena tetesan air. E. Penetrasi akar tanaman yang menghancurkan batuan. Silahkan pilih jawabannya. Jawaban yang benar adalah A. Pelapukan kimia merupakan jenis pelapukan pada batuan maupun material lainnya yang dapat terjadi akibat adanya perubahan struktur kimiawi material tersebut. Material tersebut melalui sebuah reaksi pelapukan kimiawi pada umumnya sangat dipengaruhi oleh suhu, keberadaan air, dan juga kelembaban area di sekitar batuan tersebut berada. Semakin tinggi suhu dan juga kelembaban serta tersedianya air akan mempercepat proses pelapukan kimia pada batuan tersebut. Berdasarkan prosesnya, pelapukan kimiawi terjadi karena adanya 3 reaksi, yaitu pelarutan, pelepasan hidrogen, dan oksidasi. Reaksi batuan gamping atau batu kapur terhadap air akan menyebabkan proses pelarutan. Reaksi tersebut akan menghasilkan panas dan juga gelembung udara akibat pelepasan karbon dioksida. Pada akhir reaksi tersebut, batuan kapur yang pada mulanya keras akan berubah menjadi lumat dan bahkan sebagiannya akan terlarut ke dalam air. Jadi jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 7. Topik masih dinamika litosfer. Jenis batuan di permukaan bumi sangat beragam. Klasifikasi jenis batuan dapat ditentukan berdasarkan proses pembentukannya, kandungan unsur dan mineral di dalamnya, serta berdasarkan nilai kegunaannya. Marmer merupakan jenis batuan yang memiliki corak yang tidak dapat diseragamkan karena secara alami alur yang dimilikinya berbeda-beda. Batuan marmer terbentuk karena proses yang kompleks, seperti adanya pengaruh intrusi magma yang sangat tinggi, sehingga menghasilkan batuan yang bernilai jual tinggi. Berdasarkan karakteristiknya, batuan marmer terbentuk karena proses A. Perubahan struktur kapur menjadi karena suhu yang tinggi. B. Sedimentasi mengubah struktur kimia batuan kapur. C. Metamorf kontak terhadap batuan kapur. D. Metamorf dinamo karena terjadi pemanasan batuan gamping. E. Metamorf kontak genematolitis batuan kuarsa. Jawaban yang benar adalah C, yaitu metamorf kontak terhadap batuan kapur. Batuan metamorf merupakan jenis batuan yang mengalami proses lebih kompleks dibanding jenis batuan lainnya. Batuan metamorf ini dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu metamorf kontak, metamorf dinamo, dan metamorf genematolitis. Batuan metamorf kontak merupakan jenis batuan metamorf yang mengalami metamorfosis sebagai akibat dari adanya suhu yang tinggi atau
sebagai akibat dari adanya aktivitas magma. Selain itu, ada yang menyatakan bahwa batuan metamorf kontak ini adalah batuan yang berbentuk karena adanya pengaruh intrusi magma pada suhu yang sangat tinggi. Adanya suhu yang sangat tinggi yang berasal dari aktivitas magma ini menyebabkan terjadinya perubahan bentuk maupun perubahan warna batuan. Suhu yang tinggi ini juga karena letaknya dekat dengan magma. Contoh dari batuan metamorf kontak ini adalah batu kapur atau gamping menjadi batu marmer karena adanya pemanasan yang disebabkan oleh magma. Jadi jawaban adalah C, metamorf kontak terhadap batuan kapur. Topiknya dinamika atmosfer. Suatu fenomena alam yang menyebabkan rusaknya tanaman karena angin yang cepat kering dan panas merupakan fenomena yang disebabkan oleh jenis angin. A. Angin hujan. B. Angin lembah. C. Angin pasat. D. Angin muson. E. Angin pon. Silahkan jawabannya dipilih. Jawabannya adalah E ya. Di sini salah ketik. Di situ B, seharusnya jawaban yang benar adalah E, yaitu angin pon. Angin pon adalah angin yang bersifat hangat dan kering serta bertiup menuruni lereng atau downslope. Angin pon dapat kita temukan pada wilayah rain shadow atau disebut dengan daerah bayangan hujan atau daerah pegunungan. Angin pon disebabkan oleh pemanasan adiabatik karena udara mengalami penurunan ketinggian. Selain itu, angin pon juga bersifat kering karena uap airnya sudah terkondensasi saat dia menaiki pegunungan pada windward slope. Karena merupakan hasil dari pemanasan adiabatik, angin pon memiliki suhu yang panas. Bahkan angin pon bisa memiliki suhu 14 derajat Celcius, lebih hangat dibandingkan dengan udara di sekitarnya. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Selanjutnya soal nomor 9. Topik masih dinamika atmosfer. Pak Urip tinggal di wilayah dataran rendah, sedangkan Pak Raga tinggal di wilayah dataran tinggi. Mereka berdua merupakan kerabat dekat. Saat ini mereka hendak membudidayakan kebun stroberi di wilayah masing-masing. Namun hasil yang didapatkan oleh Pak Urip dan Pak Raga berbeda. Kebun stroberi yang dihasilkan Pak Raga sangat subur, sementara kebun stroberi Pak Urip justru gagal panen. Hal ini disebabkan oleh A. Pak Urip memiliki modal yang minim. B. Teknik pemupukan yang dilakukan Pak Raga tepat. C. Tanaman stroberi tidak cocok ditanam di dataran rendah. D. Suhu di tempat tinggal Pak Urip sangat cocok. E. Kelembaban di tempat tinggal Pak Raga sangat cocok. Silahkan dipilih jawabannya. Kita lihat jawabannya. Jawaban yang benar adalah C. Ini berhubungan dengan pembagian iklim Yunghun.
Iklim Yonghun merupakan klasifikasi iklim terkait vegetasi yang dapat tumbuh berdasarkan ketinggian tempat. Franz Wilhelm Yonghun mengadakan penelitian di wilayah Sumatera Selatan dan juga di dataran tinggi Bandung untuk membandingkan iklim yang didasarkan pada ketinggian suatu tempat. Semakin tinggi suatu tempat, maka udara yang dirasakan semakin sejuk dan dingin. Dengan demikian, sayuran atau tanaman pertanian yang ditanam pun akan berbeda dengan yang ada di dataran rendah, yang notabene lebih panas. Yonghun membagi iklim berdasarkan ketinggian suatu tempat dibagi ke dalam 4 kelompok. 1. Zona iklim panas merupakan iklim yang berada di tempat yang ketinggiannya 0-600 meter di atas permukaan laut. Beberapa tanaman yang cocok ditanam di wilayah iklim tersebut adalah padi, jagung, kopi, tembakau, tebu karet, kelapa, dan tanaman coklat. 2. Zona iklim sedang merupakan iklim yang berada di tempat yang memiliki ketinggian 600-1500 meter di atas permukaan laut. Jenis tanaman yang tumbuh adalah tanaman teh, kina, sayuran. 3. Jenis tanaman yang zona iklim sejuk. Ini ada nomornya ya, padahal itu adalah contoh ya, sayuran teh. Kemudian nomor 3-nya, zona iklim sejuk merupakan iklim yang berada di tempat dengan ketinggian 1500 meter hingga 2500 meter di atas permukaan laut. Tanaman yang tumbuh adalah teh, kebun stroberi, kopi, kina, dan sayur-sayuran. 4. Zona iklim dingin yang berada pada ketinggian di atas 2500 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini hanya terdapat lumut atau tumbuhan liar lainnya. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa perbedaan hasil dari berkebun stroberi antara Pak Urip dan Paraga berbeda disebabkan oleh ketidakcocokan berkebun stroberi di wilayah dataran rendah. Jadi jawaban yang benar adalah C. Ya, soal yang ke-10 atau soal terakhir. Topiknya dinamika hidrosfer. Upwelling merupakan fenomena yang biasa terjadi di suatu wilayah perairan, yang salah satunya ada di lautan atau samudra dan dipengaruhi oleh wind-driven motion atau angin bergerak yang kuat, dingin yang biasanya membawa massa air yang kaya akan nutrisi ke arah permukaan laut. Pada wilayah tertentu, fenomena upwelling menyebabkan banyaknya biota laut seperti jenis ikan pelagis. Faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah A. Ikan pelagis hidup di perairan dangkal. B. Fenomena upwelling membawa banyak jenis ikan dari laut dalam. C. Bagian laut dangkal terdapat banyak nutrisi yang dibawa oleh upwelling. D. Laut dalam memiliki banyak jenis ikan. E. Upwelling mempertemukan arus hangat dan arus dingin.
Jawaban yang benar adalah C. Bagian laut dangkal terdapat banyak nutrisi yang dibawa oleh upwelling. Fenomena upwelling salah satunya dipengaruhi oleh angin dan adanya proses divergensi Ekman. Angin yang mendorong lapisan air permukaan menyebabkan kekosongan di bagian atas, sehingga air yang berasal dari bawah menggantikan kekosongan yang berada di atas. Oleh karena itu, suhu air yang dari dasar perairan belum terkena atmosfer, sehingga suhu dan oksigennya masih rendah. Di daerah upwelling biasanya banyak terdapat ikan, karena arus ini mengandung larutan nutrisi sebagai nitrat dan fosfat, sehingga cenderung banyak mengandung fitoplankton sebagai pakan alam ikan. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah C ya. Bagian laut dangkal terdapat banyak nutrien yang dibawa oleh upwelling. Demikianlah anak-anakku kegiatan penajaman materi. Kita akan akhiri dulu sampai di sini. Selamat belajar, selamat menghadapi ujian ya kalian, mudah-mudahan hasilnya sangat baik. Akhirul kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.